Jamaah sekalian, zikir ini berikan ke jamaah pasti berhasil. Apapun hajat kita, sebutin hajatnya dan silahkan wakili Allah yang urus. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah sebaik-baik yang diwakili. Berapa? Bebas. 100, 200, 1000 bebas. Tapi amalan ini bersungguh-sungguh dijalanin ya. Ya, di luar salat itu kita sudah sebenarnya tidak perlu bahas salat. Semestinya tidak perlu bahas salat. Karena bagi orang muslim tidak fantas kalau tidak salat. Betul? Bahkan ulama menganggap orang yang tidak salat bukan muslim lagi. Apa amalannya? Sebelum saya sampaikan amalan, yang punya HP, angkat HP-nya. Angkat semua. Semua yang punya HP. Anak-anak pun yang punya HP, angkat. Adik punya HP enggak? Adik? Dek? Angkat ya. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Besok hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang suka puasa Senin? Yang suka puasa Senin, angkat tangan. Mulai besok kita puasa hari Senin. Ya. Puasa hari Senin, niat ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang puasa satu hari karena Allah, akan Allah jauhkan dari neraka Jahannam 70 tahun. Tapi di samping puasa apa yang harus dilakukan? Mulai hari Senin sampai hari Kamis, kita puasa Senin dan Kamis. Tapi ganti daripada HP, ganti dengan tasbih. Ganti dengan tasbih. Berapa lama? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa Senin, tutup hari. Yang suka puasa Daud, boleh. Hari Senin, hari Rabu, kemudian Jumat. Tapi boleh nggak saya jalanin dua-duanya? Contoh, saya suka puasa Daud, tapi saya juga ingin puasa Senin Kamis. Jatuhnya hari Senin puasa Daud. Niatkan dua. Karena soal sunnah boleh digabung niat. Kalau saya namakan 2 in 1. Senin puasa sunnah Nabi Muhammad dan puasa Nabi Daud. Hari Selasa tidak ada. Hari Rabu puasa sunnah Nabi Daud. Hari Kamis puasa sunnah Nabi Muhammad. Kemudian hari Jumat puasa sunnah Nabi. Faham? Jadi boleh kita gabungkan dua-duanya. Tapi saya tidak minta hari ini, tapi minta besok. Berarti hari ini yang punya urusan, tolong selesaikan. WhatsApp, BB, HP, apa semua selesai. SMS, mau telepon, apa. Pak, ini maaf ya, saya mulai hari besok, saya tidak bisa dihubungi ya. InsyaAllah kita Jumat bertemu ya. Ganti HP dengan tasbih. Itu amalan. Siap gak? Hah? Tadi katanya serius. Kalau sekarang jangan siap? Hah? Gimana ya? Siap gak ya? Wallahi, demi Allah jamaah sekalian bakal nikmat. Saya dari kemarin dan ini hari kedua, alhamdulillah dah megang HP. Walaupun ada yang kontak kepada
asisten saya ditanya, ini kok HP-nya Syekh tidak aktif-aktif sih? Kita ingin mau bertanya. Saya memang kasihan jamaah yang masih ingin bertanya, tanya jawab. Tapi harus kita juga melayani jamaah. Jangan terlalu melayani jamaah tapi lupa diri. Harus kita juga melayani diri sendiri. Salah satunya amalan ini. Sekali lagi, baca zikir itu selama anda megang tasbih. Komitmen? Siap? Mulai hari ini anda punya urusan, silahkan selesaikan. Begitu masuk besok, sudah anda lagi puasa, terusin tasbihnya berjalan. Mohon maaf, berapa jam megang HP? Berapa jam? 24 jam ya. Sambil tidur di samping HP. Dah tahu kita yang tidur di samping HP atau HP-nya yang dibawa di samping kita. Saya minta dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah apa yang saya sampaikan sekarang, saya tidak mau jelaskan apa yang saya sudah rasakan, tapi biar Bapak Ibu sendiri rasakan. HP diganti dengan tasbih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau sudah diganti dengan tasbih, berarti tidak ada kata caci maki, tidak ada fitnah, tidak ada kata kotor, hanya mengucapkan yang baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Sudah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwata illa billah. Di salah satu zikir yang sangat dahsyat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tolong Bapak Ibu amalkan. Yang punya hutang silahkan amalkan. Dalam niat, ya Allah saya punya hutang belum mampu lunaskan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah saya berkeinginan dapat jodoh yang insya Allah salihah yang mampu memimpin saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah saya punya hutang belum lunas. Ya Allah ibu saya sakit. Apapun hajat kita, sebutin hajatnya dan silahkan wakili Allah yang urus. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah sebaik-baik yang diwakili. Berapa? Bebas. 100, 200, 1000 bebas. Alhamdulillah jamaah sekalian, zikir ini saya tidak pernah berikan ke jamaah pasti berhasil. Semua hajat orang berhasil. Bahkan ada di antara jamaah yang pernah WhatsApp, maaf Syekh, udah saya berkali-kali baca, tapi rasanya belum tuntas hajat saya. Di antara 1000 jamaah, kurang lebih satu-satunya aja yang dia belum berhasil. Yang lain ada yang dalam seminggu tuntas, ada yang 2 minggu habis selesai, ada yang sampai 1 bulan. Tapi rata-rata alhamdulillah semua berhasil mendapatkan hajatnya. Cuma saya kaget ketika ada seorang jamaah, Syekh maaf sampai sekarang kok belum selesai. Saya berkata, tak mungkin tak selesai. Tidak boleh, harus selesai. Kamu jujur tak selesai? Benar, sampai sekarang belum tuntas. Kamu ada masalah. Pasti ada masalah. Karena zikir ini sangat dahsyat. Tidak mungkin hajat kita tidak tuntas. Saya mulai bertanya, bagaimana hubungan kamu sama orang tua? Alhamdulillah baik.
Sudah berkeluarga? Berkeluarga. Sama istri, sama anak? Alhamdulillah lancar. Suka puasa? Alhamdulillah suka puasa, malah dia puasa Nabi Daud. Apa yang masalahnya kok sampai sekarang belum tuntas hajatnya? Saya bilang, maaf Pak, pasti ada sesuatu. Coba cek lagi. Langsung dia berkata, maaf Syekh, saya sering, hampir sering, berkali-kali terjadi itu. Apa? Ketiduran salat subuh. Oh, di situ masalahnya. Kuda tuntas-tuntas hajatnya. Apa guna zikir kalau tidak salat? Betul nggak? Tak ada zikir, mau dia tariqat, mau dia hakikat, mau dia ma'rifat, tak ada zikir tanpa salat. Semua amalan kita sia-sia kalau tidak salat. Haji setiap tahun tidak salat, sia-sia, tidak ada satupun diterima. Umrah setiap bulan, sia-sia kalau tidak salat. Salat itu tiang agama. Jatuh salat, jatuh agama. Bapak Ibu, walaupun saya merasa beban dan berat untuk tinggalin HP, tapi tidak apa-apa. Kita karena Allah dan untuk merubah diri lebih baik, hanya 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, tuntas, Kamis selesai. Apalagi kalau kita sedang puasa. Yang sudah siap, angkat tangan. Yang siap, angkat tangan. Mau berpikir dulu ya. Ada yang nampaknya kayaknya mau berpikir dulu. Gimana? Ini rasanya HP kok nggak bisa ditinggal. Syekh, ada nggak amalan lain? Tapi jangan tinggalin HP. Berat. Tapi mengapa saya nawarkan kepada Bapak Ibu amalan ini? Karena apa yang telah saya nikmati dan rasakan, saya ingin Bapak Ibu juga nikmati dan rasakan. Saya tidak mau cerita, tapi biar Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya. Biar Bapak Ibu sendiri yang merasanya. Tolong, kalau boleh saya memohon, boleh nggak saya mohon? Boleh ya? Saya mohon dengan hormat. Saya mohon dengan rasa cinta saya kepada Bapak Ibu. Tolong, mulai hari Senin, off HP-nya. Dikuburkan sementara. InsyaAllah nanti pas habis maghrib hari Kamis, baru boleh aktif. Kalau bisa ini, saya tidak minta seumur hidupnya begitu, tidak. Sekali-kali boleh. Kalau bisa, setiap bulan ada 3 hari kita jauh dari HP. Wallahi Bapak Ibu nikmat. Karena mohon maaf, gara-gara HP itu membuat kita banyak stres. Kita aja menjaga diri dari dosa, mau tidak mau terlanjur dosa gara-gara HP. Komunikasi, ada kata-kata, ada foto, ada gambar, ada video, macam-macam. Apalagi dalam kondisi sekarang. Sekarang HP aplikasinya bisa Twitter, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa BB, bisa semua. Semua syaitan-syaitan ada di HP. Berapa syaitan? Bahagia seorang yang bisa menjadikan HP itu salah satu yang bisa digunakan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah melalui HP. Bisa menjawab jamaah, pertanyaan, bisa melayani jamaah, bisa menyampaikan hikmah, nasihat.
Siap Bapak Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khususnya pemuda-pemuda ini. Nampaknya berat ini. Mau 1 jam aja jauh dari HP. Yang aku heran, saking kita asik sama HP, pas sudah habis baterai sambil dicas masih megang HP. Mau tidur, yang terakhir kita bertemu sama HP. Begitu melek mata bangun, yang pertama dilihat HP. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf, menurut saya itu keterlaluan, berlebih-lebihan. Itu kita tidak sadar. Tapi silahkan Bapak Ibu, silahkan coba. Apalagi saya hari ini, kalau saya mau komunikasi sama istri, ada perlu, ada apa, pakai HP yang pendamping saya. Ada orang pendamping saya pakai HP-nya. Sering udah gimana? Nanti saya pulang ya, selesai. Dah pakai HP saya lagi. Bertahan hanya 3 hari. Memang mohon maaf, urusan HP banyak kita urus. Ada urusan keluarga, ada urusan kerjaan, saya maklum. Tapi yang saya ingin, Anda harus bisa melatih diri untuk walaupun sementara. Kalau tidak bisa selama 3 hari, coba kira-kira bisa enggak 2 jam, 3 jam berhari jauh dari HP. Tapi diganti dengan hal yang lebih baik. Apa? Tasbih, zikir, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan salah satu amalan yang saya sampaikan itu, selain yang saya tadi sampaikan, adalah baca suratul Baqarah. Rutin baca surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Rasulullah bersabda kepada kita semua sebagai umatnya, berbanyak baca suratul Baqarah. Karena sungguh barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia dapat diberikan oleh Allah keberkahan, dijauhkan oleh Allah dari godaan, termasuk godaan jin, syaitan maupun kejahatan sihir. Itu semua melalui suratul Baqarah. Ada yang bertanya, maaf Syekh, suratul Baqarah panjang, 286 ayat. Apakah harus dalam sehari kita habiskan? Tidak harus setiap hari. Sesuai kemampuan. Hari ini berapa? Besok lanjut, besok lanjut, besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi suratul Baqarah. Yang belum bisa tuntas baca dengan benar, atau belum begitu fasih, atau berbata-bata, boleh sambil baca dengar dari CD Murattal. CD Murattal atau dari HP yang simpan isinya Al-Quran, yang bisa disetel, bisa dengar, ya sambil baca, dengar suratul Baqarah. Ini termasuk salah satu amalan yang amat dahsyat. Subhanallah, ibu saya setiap hari rutin baca suratul Baqarah. Setiap hari. Sudah berapa lama? Hampir 20 tahun. Dah pernah tinggalkan suratul Baqarah. Kalau tidak sempat di rumah, dia baca di mobil. Bahkan kemarin dia temani saya di Jordan, sambil kita jalan lagi syuting acara Kultum yang insyaAllah nanti ditayangkan di bulan suci Ramadan. Mohon doanya nanti di RCTI. Sambil saya jalan-jalan sama ibu sendiri sambil megang HP baca suratul Baqarah. Setiap hari dia sudah komitmen selesai suratul Baqarah setiap hari sekali. Saya tidak minta Bapak Ibu setiap hari sekali, sesuai kemampuan. Setelah juz boleh, kalau bisa 1 juz boleh, kalau tidak bisa 1 juz hanya berapa halaman, tidak apa-apa. Halaman ini besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai ulang lagi. Karena suratul Baqarah luar biasa dahsyat.
bukan hanya untuk keberkahan, bahkan untuk penyembuhan dari penyakit. Ada yang merasa gelisah, susah hati, susah fikiran, susah rezeki, merasa tidak nyaman, baca suratul Baqarah rutin, karena keberkahannya luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir dan baca Al-Quran memang itu sebenarnya menjadi salah satu ibadah yang hampir sangat jarang kita laksanakan. Apalagi yang saya minta memberikan amalan ini, kenapa? Karena kita mempersiapkan diri, tidak lama lagi kita menyambut sama-sama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau Anda bisa terlatih untuk tinggalin HP, insya Allah begitu Anda menyambut bulan Ramadan, insya Allah Anda mampu tinggalkan HP-nya selama Ramadan. Dan itu bukan sesuatu yang susah, sangat mudah, tapi kembali kepada diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak merubah nasib satu kaum, tidak merubah kebahagiaan satu kaum, kecuali mereka merubah diri sendiri. Komitmen Bapak Ibu, sudah niat? Yakin? Insya Allah? Siap? Saya doakan. Al-Fatihah. Amin, amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kata yang terakhir yang saya ingin sampaikan, setiap hari, bahkan setiap malam, saya mengingatkan diri saya untuk menghadapi kematian. Setiap hari begitu saya bangun, saya menikmati ibadah, menjalankan tugas dakwah dalam hari ini. Karena bagi saya hari ini adalah hari hidupku. Saya hidupkan dalam hal kebaikan. Dan saya tidak pernah mimpi atau berfikir apa yang harus saya lakukan besok. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir bagi kita semua. Saya selalu berkata sama istri, setiap malam saya mau tidur, ketika saya berada di Jakarta bersama istri, maupun saya di luar kota, saya telepon beliau, saya minta maaf sama dia, dan saya doakan, dan saya berkata, aku puas dan ridha terhadapmu, dan saya minta maaf karena bisa jadi malam ini yang terakhir, perpisahan belum tentu ketemu lagi. Begitu saya pulang ke Jakarta, disambut dengan begitu luar biasa, kesenangan dan kebahagiaan istri menyambut saya ketika saya pulang ke rumah. Dan di situ juga malam harinya saya juga sampaikan dengan ucapan-ucapan di telinga istri saya sampaikan, istriku, saya minta maaf karena belum tentu ketemu kamu besok. Bisa jadi malam ini malam perpisahan. Kalau saya meninggal, tolong doakan saya. Itu menjadi kebiasaan rutin. Saya selalu menyampaikan kepada diri saya, kepada istri saya. Dan saya harap semua jamaah sekalian memiliki perasaan yang sama. Nikmati hidupmu hari ini, jangan fikirkan hari besok, karena belum tentu hidup sampai besok. Kalau kita hidup besok, alhamdulillah, semangat lagi.
terus berjuang di dunia, cari nafkah yang halal, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, beribadah semaksimalnya, salat 5 waktu, baca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya amal-amal saleh lainnya. Kalau kita masih ada umur, alhamdulillah masih dalam keadaan kebaikan. Kalau tidak ada umur lagi, kita tidak akan sedih, karena alhamdulillah kita sudah berbuat semampu kita yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak minta yang berat, Allah tidak minta yang susah, Allah tidak minta yang banyak, tapi Allah minta yang istiqamah walaupun sedikit. Ada komitmen, ada rasa cinta kalau kita beribadah. Nikmati hidupmu hari ini agar Allah nanti akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Jangan fikirkan besok, jangan minta rizki besok, jangan minta urusan besok, karena belum tentu hidup besok. Faham? Ini tolong menjadi pesan saya untuk semua jamaah. Sambil saya sudah menjadi kebiasaan, saya ingatkan diri saya dan istri saya, jujur saja jamaah sekalian, hampir setiap malam saya merasakan diri saya mimpi di dalam kubur. Setiap malam. Bahkan di dalam mimpi menunggu, ya Allah kapan saya dijemput? Ya Allah kapan saya bisa merasakan kenikmatan kubur? Yang Rasul sendiri berkata, kubur itu ada 2, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Tinggal siapa? Kita yang milih. Bukan Allah yang milih, tapi kita yang milih. Kalau memang Anda ingin rumah nanti, rumah baru kita adalah kuburan, yang Bapak Ibu akan jauh lebih panjang usia di kubur daripada dunia. Kalau memang Anda ingin baik, jadikan kuburannya raudhah, taman dari taman surga. Jadikan hidupmu taman dari taman surga. Ucapan-ucapan surga, berilaku surga, akhlak surga, berlangkah-langkah surga, dimanapun kita berada, selalu membawa haruman surga. Kalau kita meninggal dunia, jangan sedih, jangan takut. Biar semua keluarga di sekitar kita menangis, tapi insya Allah kita bukan menangis, tapi senyum, bahagia. Karena kita sudah pindah dari alam dunia yang begitu kotor, dari alam dunia yang begitu risah, dari alam dunia yang begitu hina. Kita insya Allah akan bertemu dengan Allah dalam merasa kebahagiaan yang luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dianugerahkan taufiknya Allah agar kita menjadi hamba yang salih salihah untuk hari hidup kita, hari kebahagiaan kita, hari bisa istiqamah dalam taat kepada Allah. Bukan kita memohon panjang umur begitu saja, tapi kita memohon panjang umur dalam taat kepadamu ya Allah. Itulah umur yang bermakna. Tapi kalau umur tanpa taat, itu umur yang sia-sia.